Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfiki, Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang maslahah al-mursalah. Pengertian maslahah al-mursalah. Maslahah secara etimologi adalah kata mufrad dari maslahat, sama artinya dengan al-salah, yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang dipakai istilah lain, yaitu istilah yang berarti mencari kebaikan. Dari pengertian-pengertian ini dapat ditegaskan bahwa setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya, baik itu untuk meraih kemanfaatan ataupun untuk menolak kemudaratan, maka hal itu disebut dengan maslahat. Secara general, maslahat ini seperti manfaat menurut lafaz dan maknanya. Manfaat diartikan dengan lezat, baik dalam memperolehnya maupun dalam menjaga, mempertahankan, ataupun memeliharanya. Maslahat menurut istilah hukum Islam ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Kelima hal ini merupakan kebutuhan primer bagi hidup dan kehidupan manusia. Dengan terpelihara dan terjaminnya kelima hal tersebut, manusia akan meraih kemaslahatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang hakiki, lahir batin, jasmani, rohani, material, spiritual, dunia, dan akhirat. Sedangkan mursalah artinya sama dengan mutlaqah, yang artinya lepas. Selanjutnya, dasar hukum maslahah al-mursalah. Jumhur ulama menerima maslahah al-mursalah sebagai hujjah dan sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara'. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan maslahah al-mursalah sebagai dalil disyaratkan maslahah tersebut berpengaruh pada hukum. Ulama Malikiyah dan Hanabiyah menerima maslahah al-mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kekuasaan maslahah al-mursalah itu bersifat pasti, sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat relatif. Alasan kelompok yang menerima maslahah sebagai sumber hukum, yaitu yang pertama, dalam berbagai kenyataan para sahabat telah menggunakan maslahah sebagai dasar penetapan hukum. Yang kedua, maslahah jika sejalan dengan tujuan pembinaan hukum wajib dijadikan pegangan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri dan tidak dipandang keluar dari jalur hukum yang lain. Yang ketiga, Allah mengutus rasul-rasul bertujuan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Demikian juga Allah menurunkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Dari perbedaan argumentasi tentang kehujan maslahah, para ulama juga berbeda pandangan dalam melihat eksistensi maslahah yang sebenarnya, tentang apa yang dimaksud dengan maslahah dan bagaimana kehujanannya. Al-Ghazali menulis sebagai berikut: apabila kita menafsirkan maslahah dengan memelihara maksud syara', maka tidak ada jalan untuk kita berselisih dalam mengikutinya. Bahkan wajib bagi kita menetapkan bahwa ia suatu hujjah. Selanjutnya, syarat-syarat maslahah al-mursalah. Syarat-syarat maslahah al-mursalah. Yang pertama, maslahah mursalah tidak boleh bertentangan dengan maqasid al-syariah, dalil-dalil kulli, semangat ajaran Islam, dan dalil-dalil juz'i yang qat'i wurud dan dalalahnya. Yang kedua, kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dan tidak ada keraguan. Dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin memberikan manfaat. Yang ketiga, maslahah harus bersifat umum dan menyentuh, tidak khusus untuk orang
tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Selanjutnya, kedudukan maslahah al-mursalah. Kedudukan maslahah mursalah sebagai sumber hukum, di mana penggunaan maslahah mursalah adalah ijtihad yang paling subur untuk menetapkan hukum yang tidak ada nasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.